Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mengadakan ibadah, saya akan membacakan warta gereja Trucuk. 1. Persembahan. Majelis GKJ Trucuk telah menerima persembahan dari salah satu warga kelompok 1 uang sebesar 1 juta rupiah dirinci sebagai berikut: 500.000 untuk gereja dan 500.000 untuk diakonia. Majelis mengucapkan terima kasih. Yang kedua, kewargaan. Mohon doanya bagi warga jemaat yang sedang sakit dan masih dalam masa pemulihan. Untuk kelompok 1, Ibu Mariati. Untuk kelompok 2, 1 Ibu Tupon, 2 Ibu Agustina, 3 Bapak Marsudi, 4 Bapak CH Surono, 5 Ibu Giem. Selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Untuk kelompok 1, Vincentius Renata Adi C, anak, 7 Maret. Kedua, Rahel Kalista Wirastri, anak, 13 Maret. Untuk kelompok 2, 1 Ibu Rini Imbaryati, 7 Maret. 2 Bapak Naryoto, 9 Maret. 3 Ibu Ambar Kumalajati, 10 Maret. 4 Ibu Surahmi, 12 Maret. 5 Ibu Boniati, 13 Maret. 6 Rafael Lintang P, anak, 13 Maret. Bagi warga jemaat yang datanya belum masuk atau belum ditulis atau ada kekeliruan dalam penulisan, mohon untuk menghubungi majelis. Yang ketiga, pengadaan sarana ibadah. Majelis GKJ Trucuk berencana mengadakan atau membeli sebuah handycam guna menunjang kegiatan ibadah online. Mohon dukungan dana. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang keempat, sarasehan keluarga Kamis malam Jumat. Sarasehan rutin Kamis 4 Maret 2021, bahan masa Prapaskah nomor 3. Yang kelima, baptis anak. Majelis melayani permohonan warga yang ingin membaptiskan anaknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Yang keenam, kelahiran. Telah lahir Sionatan Selasa 23 Februari 2021, anak dari Bapak Sakaria Marumpis dan Ibu Ika Puspita, warga GKJ Trucuk kelompok 2. Majelis ikut berbahagia. Yang ketujuh, tim perancang kegiatan HRP. Majelis menugaskan Bapak, saudara-saudari tersebut di bawah ini untuk merancang kegiatan HRP tahun 2021. 1 Bapak Yulianto, 2 Saudara Hari Prasojo, 3 Saudara Bodi Pasca Jonathan, 4 Saudari Citra Dewi, 5 Bapak Pendeta Wahyu Nugroho SSI, 6 Bapak Paimin Edi Wiryanto.
Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memasuki minggu ketiga Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan menghayati bahwa kita masuk ke rumah Tuhan dan mengarahkan diri kepada Kristus Raja Gereja. Dengan bangkit berdiri, mari kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 13. Kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini terselenggara karena pertolongan Tuhan Pencipta semesta dan yang senantiasa memelihara kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat kami persilahkan duduk. Cintaku pada rumahmu.
Tema ini akan kita hayati bersama pada hari ini melalui kisah penyucian bait Allah yang dilakukan Yesus. Penyediaan hewan-hewan korban dan penukaran uang untuk keperluan peribadatan umat telah bergeser untuk kepentingan sendiri. Ia marah karena bait Allah tidak lagi dipakai untuk menyatakan cinta manusia kepada Allah, namun hanya untuk kepentingan sendiri. Panggilan Allah kepada kita untuk menyatakan bakti kita kepadanya, kita ungkapkan dengan peribadahan yang kita selenggarakan. Menghayati panggilan Tuhan, kita datang baginya dan puji bagi kemuliaan namanya. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 355, bait pertama dan yang ketiga. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat maka jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. So nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Dia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan selamat, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Kristus, kami datang dengan pengakuan bahwa seringkali kami menjalani hidup dengan memusatkan kepada diri kami sendiri. Kami sering menutup mata atas cinta-Mu yang besar atas hidup kami. Kerap kali kami mengesampingkan keberadaan sesama kami dan mengejar hawa nafsu dan keserakahan kami. Ajar kami untuk kembali memusatkan hidup kami kepada Kristus yang mampu memberi diri dan berbagi sebagai perwujudan cinta. Inilah pengakuan kami. Dalam rahmat-Mu kami memohon pengampunan, belas kasih karunia, dan bersihkanlah ya Tuhan atas dosa kami. Amin. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB nomor 203, bait pertama dan yang kedua. Adakah tempat baginya? Adakah tempat baginya yang menanggung dosamu? Yesus telah ketuk hatimu.
sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Bila hanya nikmat dunia kau kejar selalu terus, nah tempat pun tiada lagi bagi Yesus penebus. Berikanlah tempat baginya dan dengarkan sabdanya. Bukalah pintu hatimu, sambut Dia segera. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah. Kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosanya, berita anugerah Tuhan berbunyi, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mazmur 32 ayat 5. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus besertamu. Marilah kita memuji nama Tuhan sebagai tekad hidup kita yang baru. Dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 376, kita pujikan bait pertama dan keempat. Ikut diko saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama menerima sabda Tuhan, mari kita mohon Roh Kudus menolong kita untuk bisa memahami dan terlebih memperlakukan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Kristus Yesus, saat ini kami semua mencoba untuk mengendapkan perasaan kami dan meneduhkan batin kami, dan mencoba untuk menikmati perjumpaan kami dengan Tuhan dalam peribadahan saat ini. Dan biarlah Roh Kudus bekerja menolong kami, agar sabda Tuhan yang akan kami terima, mampu kami mengerti, dapat kami pahami, dan terlebih
akan menjadi dasar kehidupan kami keseharian. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama diambilkan dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah ke depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depan. Di atas gunung batu di Horeb, haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Musa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tempat tengah kita atau tidak?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sampaikan kepada
bagai pengantin keluar kamarnya, girang bagaikan pahlawan perang. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, dan segenap bumi disinari oleh kehangatanmu. Agung karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Tauratmu Tuhan betapa sempurna, jiwaku disegarkan olehnya. Titahmu Tuhan tetaplah teguh, hatiku pun bersuka. Hukum Tuhan itu suci murni, mataku pun bercahaya. Agung karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Yang berpegang teguh pada Tauratmu akan mendapat upah yang besar. Bebaskanlah aku dari yang sesat, yang tak aku sadari. Lindungilah hamba-Mu ya Tuhan, agar ku tak bercela. Agung karyamu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Bacaan kedua diambilkan dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi
suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristen adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berita Injil yang kita terima pada saat ini adalah dari pembacaan Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat 22. Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22 yang demikian. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, memelihara dan memberlakukan sabda Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Mohon izin saya melepas masker barang sejenak. Ya, nama saya Pendeta Sugeng Budi Prasetyo dari GKJ Gandrung Mangu. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Majelis GKJ Trucuk kepada saya untuk bisa bersama-sama saat ini beribadah, bersekutu meskipun tidak berjumpa, tidak bertemu dengan Bapak, Ibu, Saudara secara langsung. Terima kasih atas perkenannya, dan kami menyampaikan salam dari majelis dan segenap warga gereja GKJ Gandrung Mangu. Salam kasih, salam persaudaraan, salam persahabatan untuk segenap majelis dan jemaat GKJ Trucuk. Saat ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Kita diterangi oleh sabda Tuhan dalam pewartaan yang bertema Cintaku pada Rumahmu. Saudara, bicara soal cinta, saya mencoba untuk membuka referensi dari Wikipedia, ensiklopedia bebas
Nah, salah satu definisi cinta adalah sebuah aksi atau kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia terhadap objek lain, berupa pengorbanan diri, empati, perhatian, kasih sayang, membantu, menuruti perkataan, mengikuti, patuh, dan mau melakukan apapun yang diinginkan objek tersebut. Nah, pertanyaan sederhana untuk kita semua, dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, apa yang Bapak, Ibu, Saudara paling dicintai? Ya, apa yang paling kita cintai? Mungkin banyak jawabannya akan diberikan. Yang paling saya cintai itu pasangan, Pak. Nah, ada mungkin yang menjawab keluarga, lebih luas lagi. Ada yang menjawab pekerjaan. Mungkin juga ada yang menjawab gereja atau Tuhan. Ya, banyak hal yang bisa kita cintai dan ada yang paling utama bisa kita prioritaskan tentunya. Ya, bicara soal cinta, dan ketika itu kita lakukan dengan benar, maka akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tapi jika ada penyimpangan perwujudan dari sebuah cinta, itu menjadi sebuah persoalan yang besar. Persoalan yang bisa merusak kehidupan kita dan juga kehidupan bersama. Misalnya apa? Misalnya cinta uang. Ya. Uang pada dasarnya adalah sesuatu yang netral. Tidak ada salahnya soal uang. Tapi bisa menjadi persoalan ketika ada istilah cinta di depan uang tadi, yaitu cinta uang. Orang yang terjatuh pada tindakan ini akan berupaya memperoleh uang sebanyak-banyaknya dengan tanpa mengindahkan norma, mengindahkan kepentingan orang lain, mengindahkan kehidupan bersama. Ada orang yang rela menjual dirinya untuk uang. Ada orang yang tega menindas sesamanya demi uang. Ada orang yang membuat orang miskin semakin miskin demi uang. Dan seterusnya, banyak muncul perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari sebuah cinta yang menyimpang. Artinya, sebuah persoalan itu bisa diawali dari sesuatu yang menyimpang, termasuk cinta uang. Seperti yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi yang tadi kita baca dari Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22. Menjelang Paskah orang Yahudi, Yesus juga menuju Bait Allah untuk merayakan hari raya itu. Dan Yesus mendapati Bait Allah itu penuh dengan para penjual hewan kurban dan juga penukar uang. Ya, memang mestinya para penjual hewan kurban itu dan penukar uang itu bisa membantu para orang Yahudi yang datang dari jauh untuk beribadah, untuk merayakan Paskah. Karena ketika mereka datang dari jauh, akan kerepotan membawa hewan ternak. Meskipun tentu ada juga yang tetap membawa hewan ternak mereka untuk dikorbankan pada saat ibadah itu. Ataupun ketika mereka tidak mempunyai uang sebagai nilai tukar yang semestinya digunakan untuk ibadah saat itu. Karena ada syarat bahwa uang yang digunakan adalah uang logam Bait Allah atau uang dinar yang diakui saat itu. Mestinya ada biro atau jasa yang menukarkan itu. Tetapi persoalannya adalah para penukar uang itu menggunakan kesempatan bahwa orang-orang butuh menukarkan uang mereka dengan mencari laba. Artinya, satu orang yang menukarkan uang mereka dengan uang Bait Allah itu dikenakan biaya 1 upah kerja dari seorang pekerja saat itu. Umpama hari ini kita bekerja 1 hari diberikan upah sebesar 100.000, maka ya itu loh. Setiap orang per orang dikenakan biaya 100.000 ketika menukarkan uang tadi. Termasuk juga ketika mereka
mau mengorbankan hewan ternak mereka. Ada pemeriksaan yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi. Dan mereka akhirnya begitu tega ketika ada orang yang membawa ternak, baik itu merpati ataupun kambing domba ataupun lembu itu, tidak diberikan sebuah keabsahan bahwa itu sah, itu boleh. Harus ditukarkan dengan hewan yang tersedia di situ. Ya, ini sesuatu yang curang. Karena apa? Mereka akan mengenakan biaya lagi untuk penukaran hewan korban. Ataupun ketika membeli hewan korban itu juga diberikan harga yang mahal. Pemeriksaan hewan itu mestinya sebagai syarat apakah hewan itu layak atau tidak menurut tata ibadah atau aturan yang berlaku. Tapi itu digunakan sebagai alat untuk membuat mereka mampu mengeruk uang sebanyak-banyaknya. Ya, saudara, umpama merpati sepasang seharga 30.000, mereka tega untuk mengenakan biaya itu menjadi 300.000 sepasang. Sesuatu yang korup, sesuatu yang membuat orang akhirnya terbeban dengan pembiayaan itu. Para pemimpin agama Yahudi lalai akan mandat yang mereka terima, bahwa mereka harus melayani umat, mereka harus mengutamakan bagaimana peribadahan berjalan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tapi mereka menggunakan itu untuk kepentingan, untuk pemuasan keinginan mereka, memuaskan cinta mereka akan uang dan seterusnya. Sesuatu yang sebenarnya akhirnya membawa umat juga berpikir sama, bahwa ketika beribadah itu bagaimana mempunyai uang untuk menjadi sarana peribadahan di Bait Allah, dan sangat mungkin mereka berperilaku curang seperti yang diteladankan oleh para pemimpin agama Yahudi. Saudara, situasi itulah yang membuat Yesus kemudian marah. Mereka diusir oleh Yesus, dan tindakan Yesus ini bukan semata-mata untuk menyucikan Bait Allah secara fisik, tetapi lebih pada menjadikan fungsi Bait Allah itu kembali pada esensialnya, kembali berfungsi dengan semestinya. Sehingga tindakan Yesus ini membuat pemimpin agama Yahudi mestinya sadar betul bahwa bagaimana iman umat itu dibangun dengan kecintaan kepada rumah Tuhan yang diarahkan kepada bahwa kecintaan itu sebenarnya terarah kepada Tuhan sendiri, Allah sendiri. Bukan justru kepada kepentingan diri, bukan pada pemuasan nafsu dari banyak orang yang kemudian menggunakan banyak situasi untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Tindakan Yesus adalah upaya mengembalikan fokus mereka yang hadir ke tempat yang benar kepada Tuhan dan bukan kepada persoalan yang lain. Nah, ini sekilas dari apa yang bisa kita kulik dari pembacaan Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Aplikasinya apa untuk kita? Yang pertama, dalam keseharian kita, disadari atau tidak, kita seringkali membuat bait Allah untuk diri kita sendiri. Menjadikan sesuatu sebagai bait Allah kita, sebagai rumah kita, bukan rumah Tuhan. Misalnya apa? Misalnya kehormatan, uang, kenyamanan, keluarga, dan sebagainya. Maka hari ini kita diajak untuk kembali memeriksa diri kita dengan didasari kerendahan hati, bagaimana di hadapan Allah kita mempunyai fokus hidup yang benar. Fokus hidup kepada Allah. Indikatornya apa? Kita sedang fokus pada Allah atau pada diri sendiri, atau pada bait Allah yang ada di benak kita. Apa yang kita pikirkan dalam keseharian kita, apa yang jadi keputusan dan dasar kita untuk bertindak, itu yang menjadi indikasi apakah kita fokus kepada cinta akan Allah atau tidak.
cinta akan rumah Tuhan atau tidak. Jadi apa yang kita pikirkan keseharian, waktu-waktu kehidupan kita, dan juga apa yang jadi dasar dari keputusan dan tindakan hidup kita. Fokus hidup ini bukan soal pelayanan semata, tapi keputusan terkait dengan keluarga, dengan waktu di mana kita harus bijak, menyikapi situasi dalam kehidupan pelayanan, keseharian, pekerjaan kita, ataupun ketika kita menata keuangan kita, keuangan keluarga kita, dan sebagainya. Jadi ketika fokus hidup kita itu bukan soal hanya bicara soal pelayanan, tetapi apapun yang kita lakukan, keputusannya itu didasari akan bagaimana kita menerjemahkan rasa takut kepada Tuhan. Takut, hormat kepada Tuhan. Takut, hormat, dan cinta kepada Tuhan. Jadikan Allah sebagai pusat ibadah kita. Bait Allah yang sejati dan bukan yang lain. Yang kedua, Yesus adalah pembongkar dan pembangun. Ya. Sebagai pembongkar, ia membongkar ibadah palsu yang syarat dengan kebohongan dan manipulasi. Sebagai pembangun, ia membangun ibadah yang sejati, yang dipenuhi dengan cinta, kejujuran, dan pengorbanan. Apakah cinta, kejujuran, dan pengorbanan mewarnai ibadah harian kita, mewarnai ibadah ritual kita, atau tidak? Tuhan menginginkan perilaku, tata hidup, dan ibadah kita itu dipenuhi dengan cinta kasih, kejujuran, dan kerendahan hati. Itu semua dalam perwujudan untuk mencintai Tuhan, rumah Tuhan yang diterjemahkan dalam kehidupan bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami ajak untuk bangkit berdiri. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Marilah kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang maha mulia. Terpujilah namamu kini dan selamanya. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami para hamba-Mu bersujud di hadapan-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan cukup sehat, itu karena kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas firman-Mu yang indah yang kami terima pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan tanamkan ke dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh menerapkannya, menjalankannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih kami boleh mewartakan firman itu kepada mereka yang belum mengenal akan Yesus, sehingga akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan,
oleh karena pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan jamah mereka, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Obat-obatan yang diminum, perawatan medis yang dilakukan, keluarga yang menjaga dan merawatnya, semuanya Tuhan berkati, sehingga boleh menjadi sarana untuk kesembuhan mereka. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang saat ini harus di PHK karena adanya COVID-19. Tuhan, kiranya Tuhan memberi jalan keluar sehingga kebutuhan keluarganya boleh tercukupi dengan pekerjaan yang baru. Tuhan, kami memohon kepadamu, kepada orang tua yang mendidik para anak-anak pemberian-Mu, kiranya Tuhan berkati, berilah mereka kebijaksanaan yang dari Engkau ya Tuhan, sehingga anak-anak kami pemberian-Mu selalu berjalan di jalan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini harus bekerja keras untuk menangani COVID-19. Kiranya Tuhan berkati jalan keluar, Tuhan beri kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, banyak dosa yang terselip di dalam perjalanan hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk menghaturkan persembahan kepada Tuhan. Mari kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang kita haturkan padanya. Firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, diiringi nyanyian KPJ nomor 146, bait pertama sampai dengan ketiga, bawa persembahanmu. Persembahkan dirimu untuk Tuhan Bapa, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah persembahan ini kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa, dan nanti dilanjutkan dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan bersama. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami kembali menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami bisa selalu berkumpul bersama keluarga kami dengan baik. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah mengikuti ibadah dari awal sampai saat ini dengan selamat. Pada saat ini Tuhan, kami menghaturkan persembahan sedikit dari sebagian pemberian-Mu. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, sucikanlah sehingga bisa dipakai untuk kebutuhan jemaat-Mu di sini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Berkatilah keluarga kami masing-masing Tuhan, sehingga Engkau beri kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit, sehingga kami bisa menjalankan hidup kami sehari-hari dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa seperti yang Engkau ajarkan tentang doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan sebagai nyanyian pengutusan dari PKJ 264. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila Dia dari
Saudaraku, rayakanlah setiap perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan saudara. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memberlakukan kasih di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan sumber kehidupan. kini dan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, jalanilah hidup dengan penuh cinta, kejujuran, kesetiaan, kasih, dan rela berkorban demi kebaikan. Terimalah berkat Tuhan dan jadilah saksinya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan penghiburan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Hosiana.